Dulu habaib dulu tidak berpolitik, hanya sebagai guru bangsa, sebagai bapak bangsa. Itu para habaib dulu. Saya punya tetangga desa Habib Muhammad bin Yahya, sama dengan Habib Lutfi lah, semarga. Itu tidak ngerti politik, tidak mau ngerti politik, tapi beliau menjadi panutan masyarakat, menjadi pedoman tempat bertanya masyarakat. Allahyarhamuh Habib Muhammad bin Yahya. Begitulah habaib yang lain. Walhasil kesimpulannya, tidak benar kalau Islam Nusantara ada semangat tidak hormat pada Habib. Gak ada itu. Memusuhi habaib apalagi. Saya cium tangan. Setiap jumpa Habib saya cium tangan. Siapapun Habibnya lah. Waktu tua muda saya cium tangan. Ya Allah, banyak sekali cerita orang yang tidak menghormati ahli bait, dia jumpa Rasulullah, mukanya Rasulullah berpaling, tidak mau berhadapan, karena kamu tidak menghormati keturunanku. Malah ketika kita sholat apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu hormat kita pada Habib itu. Sholat wa ala ali Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Jadi sekali lagi tidak benar kalau semangat Islam Nusantara ada semangat membenci habaib. Masalah Mars silakan yang jawab Pak Siti, sholat di Mars. Jawabannya nanti lagi. Sekarang minta Pak Kiai Haji Dr. Mujib Qulubi untuk berdoa. Halal bihalal merupakan ciri khas budaya Nusantara. Dulu pencetusnya adalah Mbah Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Orang kedua setelah Mbah Hashim Asy'ari. Ketika Bung Karno ingin mengadakan silaturahim, mengumpulkan tokoh-tokoh bangsa, maka kata Kiai Wahab, jangan pakai istilah silaturahim, kurang keren dan terlalu agamis, murni kalau silaturahim. Terus apa Kiai? Halal bihalal. Maka terminologi halal bihalal menjadi terminologi nasional yang di dalamnya ada dua semangat. Semangat agama silaturahim, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Itu perintah silaturahim. Yang kedua semangat budaya. Jadi halal bihalal merupakan gabungan antara Islam dan budaya. Itulah barangkali termasuk poin atau termasuk simbol Islam Nusantara dengan adanya halal bihalal ini. Alhamdulillah halal bihalal sudah menjadi tradisi budaya bangsa. Dari istana sampai RT ada istilah halal bihalal. Yang ini di Timur Tengah tidak kita dapati. Di Timur Tengah hanya ada silaturahim. Tapi yang namanya pertemuan seremonial seperti ini tidak akan kita jumpai di negara manapun di negara Timur Tengah. Karena mereka belum mempertemukan antara nilai agama dan budaya. Nah, saya sering menyampaikan dan tidak bosan-bosan, laisal Islam aqidatan wa syari'atan fahasb wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Islam bukan hanya teologi, Islam bukan hanya syariat, tapi Islam lebih dari itu, agama ilmu pengetahuan, peradaban, budaya, kemanusiaan.
kemajuan. Itu yang sebenarnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad menjadi contoh untuk kita semua, yang harus kita contoh adalah seperti yang ditegaskan oleh Al-Quran, menyanjung Nabi Muhammad bukan karena ilmunya, bukan karena politiknya, bukan karena hartanya, bukan karena banyaknya ibadah, tapi apa sanjungan Quran dalam Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau orang yang sangat berbudaya tinggi. Coba, gak disebut sungguh engkau orang rajin ibadah, enggak tuh. Sungguh engkau orang yang imannya tebal, enggak tuh. Sungguh engkau orang yang pinter, pandai, enggak tuh. Tapi Nabi Muhammad mendapatkan pujian dari Al-Quran, dari Allah, apanya? Budayanya yang tinggi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad ketika membangun masyarakat Yathrib, kota Yathrib, kota yang dibangun oleh Syekh Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih. Wah, kalau terus sampai Adam ya panjang. Pokoknya cici Nabi Nuh lah yang bangun kota Yathrib, namanya Syekh Yathrib. Nabi membangun kota tersebut tidak berdasarkan agama, tidak berdasarkan suku, tapi berdasarkan satu visi misi dan berdasarkan ikatan budaya antara semua penduduk kota Yathrib. Ada muslim pendatang disebut muhajirin, ada muslim pribumi disebut ansor, ada non muslim 3 suku, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, semuanya beragama Yahudi. Masih ada musyrikin sedikit, masih ada pagan sedikit. Oleh Nabi semuanya diikat dalam satu ikatan apa? Ikatan budaya, ikatan kesamaan visi misi. Kalau bahasa Arabnya ikatan tamadun, civilize. Maka negaranya dinamakan Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Hadza kitabu Muhammad al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa laqabihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Nabi mencoba mewujudkan umat, bukan hanya umat Islam, bukan umat Arab, tapi umat yang satu visi satu misi dalam rangka membangun budaya yang maksimal, yang sempurna. Maka disebutkan di situ muslim pendatang, muslim pribumi dan Yahudi, asalkan satu visi misi, wa man tabi'ahum wa liqabihim, dan semua pengikutnya adalah ummatun wahidatun, satu umat, min dunin nas, bukan atau satu umat tersendiri yang tidak lain dari masyarakat yang lain. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat yang mutamaddin. Mutamaddin artinya thaqafahnya sempurna, culture-nya sempurna, juga kesejahteraannya sempurna. Baru dinamakan mutamaddin, negaranya namanya Madinah. Hal itu diteruskan oleh Khulafaur Rasyidun, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tetap berpedoman pada visi misi Nabi Muhammad, ingin membangun masyarakat yang mutamaddin. Ringkas cerita, Sayyidina Ali dikalahkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliaulah yang pertama kali membangun sistem khilafah berganti menjadi apa? Monarki, menjadi kerajaan. Ini artinya apa? Dibangun oleh Muawiyah semangat hubbul jah, semangat ingin meraih kekuasaan dengan cara apapun. Hubbul jah, ambisius. Pokoknya semua pemegang pemerintahan harus dari Bani Umayyah. Maka
sudah melenceng dari visi misi Nabi Muhammad dan para khulafaur rasyidun. Mulailah kerusakan sistem politik di dalam sejarah Islam, dimulai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, diperparah oleh Yazid bin Muawiyah ketika membantai Husain alaihissalam di Karbala dan mengejar-ngejar, semua ahli bait dikejar-kejar, semua berganti sistem politik yang tadinya mutamaddin menjadi monarki dinasti Bani Umayyah. Itu karena apa? Didorong oleh hubbul jah, ambisi kekuasaan. Yang bukan Bani Umayyah minggir, hanya Bani Umayyah yang harus menang, yang harus berkuasa. Ringkas cerita, ringkas saja ini. Beralih kepada tahun 132 Hijriah, kekuasaan beralih ke Bani Abbasiyah yang dibangun oleh Muhammad Abu As-Saffah ibn Ali bin Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas, cicit dari Sayyidina Abbas. Abbasiyah menjadi kerajaan dinasti yang kuat, besar, bukan berlandaskan fanatisme kesukuan, tapi berlandaskan materi. Waktu itu Islam betul-betul mendapatkan kemenangan di mana-mana, maka mendapatkan ghanimah yang sangat luar biasa, kekayaan yang banjir, sehingga terkenal Baghdad ibu kota menjadi apa? Negeri 1001 malam yang indah dan kaya raya. Maka pengaruh, jelas ada pengaruhnya ini. Dampaknya Abbasiyah adalah masyarakat Islam kebanyakan hubbul mal, mencintai harta, mencintai kekayaan, hedonis. Muncullah orang-orang kaya waktu itu. Walaupun yang miskin masih banyak. Bahkan beberapa pemberontakan sebenarnya karena itu. Al-Hallaj digantung atau dipenggal kepalanya, alasannya karena Hallaj menyimpang dari Islam, padahal karena protes ketimpangan atau kesenjangan yang sangat luar biasa. Saleh bin Abdul Quddus juga dibunuh, dieksekusi dengan tuduhan zindik. Padahal Saleh bin Abdul Quddus protes karena ketimpangan yang sangat luar biasa. Abu Nawas, ini hebat kalau Abu Nawas ini, sangat tajam mengkritik pemerintah Bani Abbasiyah dengan syair-syairnya, dengan lelucon-leluconnya dalam rangka mengkritik keadaan waktu itu. Al-Fulan Walailah, Kalila wa Dimnah, itu buku sastra yang ditulis oleh pujangga yang tujuannya mengkritik keadaan seperti itu. Nah, keadaan seperti itu, masyarakat Islam berlomba-lomba mengumpulkan harta, berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, lahirlah orang-orang atau muncullah para ulama yang betul-betul ingin menyelamatkan masyarakat Islam yang terkenal dengan para zuhad, para ubad, para nusak yang nanti akan menjadi namanya sufi. Mengapa tasawuf itu lahir? Didorong dengan keadaan waktu itu yang sangat mewah, sangat berlebihan. Tuh Harun Rasyid itu pernah minta makan, minta dimasakkan lidahnya ikan. Lidahnya ikan, bukan ikannya, lidahnya ikan. Saking mewahnya itu. Dan setiap malam Jumat berfoya-foya. Ya, ada tari perutnya juga barangkali. Itulah keadaan seperti itu. Kalau kita baca sejarah ya luar biasa. Maka lahirlah kelompok-kelompok sufi yang berusaha meluruskan alur sirat atau manhajil hayah bagi masyarakat Islam supaya tidak hubbud dunia. Dunia dicari tapi tidak untuk kemewahan, tidak untuk berfoya-foya, tapi untuk bekal ta'abbud, bekal taqarrub ilallah. Itulah ajaran sufi yang sebenarnya. Bukan berarti kita anti harta, anti dunia, tapi dunia tujuan untuk ta'abbud dan taqarrub ilallah. Keadaan seperti itu, itulah awal mula rusaknya politik Islam. Lama kelamaan datanglah serangan dari Mongol, Genghis Khan, Hulaku Khan,
ketika melihat masyarakat Islam, tokoh-tokoh Islamnya berfoya-foya, sudah tidak lagi ada semangat berjuang, dengan mudah Jenghis Khan datang, Hulagu Khan datang, menghabisi umat Islam, Baghdad dihancurkan. Untung waktu di Suriah bisa bertahan oleh Khairuddin Barbarossa yang bisa mempertahankan serangan-serangan Mongol itu. Walhasil politik Islam hancur karena hubbul jah dan hubbul mal. Ambisi kekuasaan politik dan apa tadi? Harta kekayaan. Yang dengan tujuan tidak untuk ta'abbud dan taqarrub. Abbasiyah hancur, alhamdulillah muncul Utsman bin Taghrul Bik yang membangun khilafah Utsmaniyah, masih bisa mempertahankan benteng-benteng Islam. Ini bukan berarti saya ngajak khilafah, bukan. Ini cerita sejarah. Khilafah Utsmaniyah pun dulu pernah menghasilkan kekuatan luar biasa. Tahun 1455 Bizantium, Romawi Timur dihilangkan, dikalahkan oleh Muhammad Al-Fatih Al-Utsmani, dinasti Utsmaniyah. Muhammad Al-Fatih baru berusia 22 tahun bisa mengalahkan Bizantium, dan Konstantinopel diganti namanya Istanbul, masjid Hagia Sophia, gereja Hagia Sophia diganti menjadi masjid sampai sekarang. Itu kekuatan Islam yang luar biasa. Terus lama-kelamaan lengah dengan kemewahan, dengan futuhat, kemana-mana menang sampai pulau Cyprus, pulau Crete, sampai perbatasan Balkan, perbatasan Vienna. Itu sudah Islam semua, Balkan Islam semua. Lama-lama lengah, banjir kekayaan, banjir kemenangan, masuklah ke era kelemahan Khilafah Utsmaniyah, mudah saja dibubarkan oleh siapa? Mustafa Kamal Atatürk setelah wilayah-wilayah Utsmaniyah selain Turki dijajah oleh para penjajah. Mengapa saya cerita begini? Mengapa saya cerita begini? Ini bangsa kita ini, bagi kita yang sayang, cinta kepada tanah air, ayo kita pikirkan bersama-sama. Indonesia bukan hanya hari ini, Indonesia milik anak cucu kita juga. Kalau harta dihabiskan sekarang, apalah nanti nasib anak cucu kita. Semua orang ingin jadi apa harus duit. Orang mau sekolah duit, mau jadi PNS, ASN duit, mau menang bupati duit, mau menang gubernur duit. Apalagi mau menang apa tadi? Bukan presiden, iya. Satu lagi. Apa satu lagi? Yang di Lampung itu loh. Ya, mau jadi ketua ormas harus duit. Enggak. Ini awal mula kerusakan bangsa ini. Politik oligarki yang sengaja dibangun oleh para kapitalis, para bos-bos yang akan melunturkan semangat juang kita. Kalau sudah kita semuanya orientasinya hubbul mal, hilanglah semangat perjuangan kita. Hilang semangat mempertahankan NKRI atau bangsa Indonesia ini. Maka Islam Nusantara ini saya maksud, ya mohon maaf ya, ide dari saya ketika itu melalui rapat gabungan Suriah Tanfidiyah menyongsong muktamar tahun 15, tema besar muktamar NU di Jombang menjadi mengukuhkan Islam Nusantara menuju perdamaian dunia. Artinya apa? Artinya dengan semangat budaya, mari kita bangun, kita rawat, kita pertahankan Indonesia ini. Kalau kata Pak Imam Pituduh, kita ini sudah era sekarang sudah era pop culture war. Bisa bahasa Inggris juga Pak Imam. Bahwa generasi sekarang sudah tidak lagi senang bangga dengan budaya kita. Bahkan beberapa anak-anak kita, nggak usah ngeritik orang lain lah, anak-anak kita sudah risih, alergi mempertahankan budaya sendiri. Maunya ke barat-baratan, maunya kalau tidak mengikuti barat kurang keren. Ini harus kita pikirkan, harus kita
Perhatikan betul-betul. Ada lagi yang satu sebelah sana, saking Islamnya, semua budaya lokal ditinggal, ganti budaya Arab. Pakaian pun gamis, jenggot pun panjang. Itu saking Islamnya itu. Bukan itu mempertahankan Islam. Bukan itu. Tapi seperti Imam Hasan Basri mengatakan, Islam itu dibangkitkan dengan ilmu pengetahuan. Bukan dengan politik, bukan dengan harta. Imam Hasan Basri yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat tahun 110. Sayyidut Tabi'in yang juga andil besar dalam menyelamatkan, menggugah atau memperingatkan masyarakat Islam supaya tidak terlalu orientasi politik dan tidak terlalu orientasi materi. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, kebangkitan Islam itu bukan karena politik, bukan karena harta. Imam Hasan Basri itu. Beliau la ya'til malika wa la ya'tihil maliku. Tidak mau mendatangi pejabat dan tidak mau didatangi pejabat. Entah kalau Kiai Marsudi ya. Ini Hasan Basri. Ini Kiai Hasan Basri ini. Ini Pak Sori. La ya'til malika wala ya'tihil maliku. Tidak mau pergi ke istana dan tidak mau didatangi para penguasa. Itu Imam Hasan Basri. Tapi bukan oposisi, bukan berarti benci, tidak. Tidak. Beliau tidak setuju dengan gerakan oposisi Khawarij, gerakan oposisi radikal. Dia enggak setuju. Tapi juga beliau punya prinsip tidak penjilat. Bukan penjilat terhadap kekuasaan, terhadap penguasa hanya karena mencari sesuatu minal jah awil mal. Nah, mudah-mudahan kita semua seperti itu. Nah, dengan Islam Nusantara ini yang saya maksud bukan madhab, bukan aliran baru, bukan sekte baru, bukan firqah jadidah, bukan sekte baru, tapi tipologi. Mari kita perkuat Islam kita, Islam yang benar ya, Islam tawassut dan budaya kita. Dengan Islam Nusantara kita berprinsip tawassut, tidak berlebihan dalam agama, tidak berlebihan dalam budaya. Mari kita gabungkan antara Islam dan budaya. Gus Dur itu orang yang beragama maksimal, berbudaya total. Itu Gus Dur contohnya lah. Begitu pula kiai-kiai. Contoh. Kiai-kiai membangun pesantren tidak terkenal namanya. Yang penting desanya. Itu coba kiai itu. Coba renungkan. Kiai Hasyim Asy'ari bangun pesantren namanya As-Salafiyah Asy-Syafi'iyah. Ayo siapa yang tahu namanya itu? Tapi yang terkenal Desa Tebuireng. Kiai Wahab tambak beras namanya Bahrul Ulum. Siapa yang tahu itu? Amin aja nggak tahu barangkali. Tapi yang terkenal tambak beras. Kiai Bisyamsuri Denanyar Mambaul Ma'arif. Ayo siapa yang tahu namanya pesantren Denanyar? Tapi Denanyar terkenal. Loso, Lirboyo, Sidogiri, Saran, Tegarejo, Kempek, Buntet, Babakan, Cipasung. Nama nggak penting. Apa? Kajen. Nama nggak penting. Yang penting desanya. Ciganjur. Apa itu? Itu beliau berusaha bagaimana masyarakat tidak melupakan tanah airnya. Jangan melupakan tanah air. Oke, kita berislam. Kita berislam membangun pesantren, pendidikan Islam. Tapi jangan lupa dengan tanah air. Itu artinya. Kita berislam, tapi jangan lupa dengan tanah air. Ini qudwah hasanah dari para ulama kita, para kiai kita. Coba sekarang orang bikin pesantren, namanya ditonjolkan namanya Az-Zaitun. Apalagi Bukhari Muslim. Apalagi pesantren apalagi yang baru-baru itu. Bukan yang As-Sunnah. Apalagi Al-Fitrah, banyak sekali yang di Karanganyar, Jawa Tengah apa namanya? Walhasil nama pesantren ditonjolkan. Desanya sama sekali dilupakan. Ada pesantren Bukhari Muslim, ada pesantren Ali bin Abi Thalib, ada pesantren di Cirebon As-Sunnah, Al-Fitrah, An-Nida, walhasil itulah
mau menonjolkan nama pesantrennya, melupakan desanya atau tanah airnya. Ini salah satu hikmah yang harus kita ambil dari qudwah para ulama, para kiai. Kita pun warisi harus apa? Beragama maksimal, berbudaya total. Kita perjuangkan agama Islam, tapi jangan lupa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap tanah air kita ini. Itu visi misinya Islam Nusantara. Apa? Oke. Iya, oke, ya. Alhamdulillah. Ini waktu tinggal 3 menit katanya. Dan itu pula yang dilakukan oleh para wali songo yang berhasil mengislamkan masyarakat, mohon maaf, masyarakat Hindu dan Buddha. Dengan apanya? Dengan qudwah hasanah, akhlakul karimah, Buddha yang diutamakan. Wa innamal umamul akhlaquma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa itu akhlaknya, budayanya, bukan agamanya. Jangan salah paham. Martabat bangsa bisa terhormat karena budayanya, bukan karena agamanya. Contoh, di Timur Tengah agamanya benar, Islam. Ahli sunnah malah kebanyakan. Ahli sunnah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, baca Quran, sholatnya madhab kiblat, haji umroh. Tapi perang saudara sudah 40 tahun, hancur martabatnya. Sekarang, mohon maaf, Jepang, agamanya Yahudi bukan, Kristen bukan, Islam sanes, Hindu dudu, Buddha ora, Konghucu bukan, yang terkenal dulu aja agama terkenal kan, bukan, agama apa namanya? Shinto. Tapi bermartabat, terhormat, dunia menghormati Jepang. Kenapa? Budayanya, disiplin, hukum tegak, pengadilan tegak, hak asasi manusia terjaga, tidak ada premanisme, tidak ada ugal-ugalan, apa namanya, begal atau perampok. Coba budayanya, bukan agamanya. Nah, mari syukur-syukur agamanya benar, budayanya mulia. Ya, kita Islam Nusantara berusaha beragama dengan benar, berbudaya dengan baik. Syukran wa dumtum fil khair. Belum, tapi break. Jadi karena ini on air, langsung disiarkan di televisi dan di radio. Ini break ini adalah ada beberapa pertanyaan dari radio dan televisi yang on air itu, maka saya persilahkan pertanyaannya menuju ke siapa. Kalau menuju samping saya ya nanti saya tanyakan ke sini. Kalau ke samping saya yang kiri berarti ke Pak Kiai Said atau ke Pak Ketuanya Pak Helmi Faisal. Ke siapa pertanyaannya? Ke Pak Kiai dulu, monggo dipersilakan. Ini on air. Mau ngomong ya, silakan. Kan Bapak wawancara sama saya. Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Joshua Sihombing. Kita dalam negeri yang pertama. Islam yang jadi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara harus dibangun demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Suhanda. Ya, Joshua dan pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Darul Utswa, di mana ada hal-hal Islam silaturahim antara para ulama dan juga kiai yang ada di Jakarta di sekitarnya. Dan saya saat ini juga bersama dari pembina Islam Nusantara Foundation, Bapak Kiai Pak. Ini berkaitan dengan Islam modal, Islam Nusantara yang diinginkan seperti apa Pak? Ini dapat membingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang begitu macam beragam, berbeda
berbeda. Apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat agar negara ini bisa terpecah seperti Yugoslavia, Rusia, dan negara-negara lain Islam yang amat. Ya. Jadi Islam menurut ahli sunnah jamaah adalah Islam wasatiyah atau tawassut yang moderat. Moderat dalam berakidah, berteologi. Moderat dalam beramal, melakukan agama Islam. Moderat dalam bergaul. Moderat dalam bernegara, berbangsa. Maka Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU mengatakan hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Luar biasa itu, luar biasa. Tidak ada ulama dimanapun di dunia ini yang punya syiar atau slogan seperti itu, yang punya prinsip seperti itu. Hanya Kiai Hasyim Asy'ari, bahwa antara agama dan nasionalisme tidak boleh dibenturkan, tidak boleh dibenturkan, harus menyatu. Maka seperti di kita Indonesia, keragaman merupakan sunnatullah. Sunnatullah desain Allah, desain of Allah. Jadi keragaman budaya, keragaman suku, keragaman agama, keragaman bahasa, keragaman warna kulit, keragaman tradisi merupakan anugerah dari Allah. Anugerah, bukan malah musibah. Oleh karena itu kita harus merawat keberagaman. Bukan Indonesia tanpa Islam, bukan Indonesia tanpa Kristen, bukan Indonesia tanpa Katolik, bukan Indonesia tanpa sampai Hindu Buddha, bukan Indonesia tanpa Konghucu, bukan Indonesia tanpa Darmo Gandul, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun, Subut, Karuhunan, Kaharingan, Sunda Wiwitan, Kapitayan, Parpalin, dan seterusnya. Bukan Indonesia tanpa suku Jawa, bukan Indonesia tanpa suku Sunda, bukan Indonesia tanpa suku Madura, tanpa Melayu, Batak, Ambon, Bugis, Papua, dan bukan Indonesia tanpa keturunan Cina, bukan Indonesia tanpa keturunan Arab, bukan Indonesia tanpa keturunan India. Itulah Indonesia yang harus kita pertahankan, kita rawat, kebinekaan dan keragaman. Bagi satu hal lagi Pak, ini yang berkaitan dengan ukhuwah antar sesama bangsa. Kira-kira apa yang harus dibangun di antara keberagaman umat beragama? Kembali ke istilah ukhuwah. Ukhuwah artinya bersaudara. Bersaudara itu apa artinya? Saling harmonis, saling gotong royong, saling mendukung, saling membantu. Itulah namanya ukhuwah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah punya prinsip, pertama memperkuat ukhuwah Islamnya. Sesama umat Islam harus bersaudara. Hilangkan permusuhan, hilangkan dengki dan sebagainya. Kedua, ukhuwah watoniyah. Mari kita bangun, kita perkuat ukhuwah watoniyah. Sesama sebangsa tanah air, ini kita saudara semuanya. Enggak ada musuh, enggak ada lawan, enggak ada. Kita semua satu prinsip bangsa Indonesia. Ini satu saudara. Ya, saya dengar tadi bincang-bincang saya dengan Kiai Haji Said Agil Siraj yang merupakan salah seorang dari penggagas Islam Nusantara Foundation. Dan di sini pun hadir mantan Menteri Kemendes, yaitu Bapak Helmi Faisal, dan juga dari Kiai Haji Masudi Suhud. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Pondok Pesantren Darul Uswah di Depok. Ya, ini banyak penggemar jenengan ini. Saya pernah mendengar Yai itu bacakan sholawat tarhim itu dahsyat. Setuju nggak kalau Pak Kiai Said membacakan sholawat tarhim? Oh, Yai. Kalau yang ada yang mau tanya mungkin. Iya silakan kalau benar mau tanya sebelum baca sholawat. Silakan. Ayo, silakan. Ini wartawan-wartawan yang mau tanya. Silakan. Ya, ada Arif. Ya, silakan. Langsung aja. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Islam Nusantara dengan PBNU, apalagi Bapak sebagai koordinator tentang Islam Nusantara Foundation. Itu saja usulan dari saya. Saya kebetulan guru SD, guru olahraga. Mudah-mudahan Pak Sakit Akil, mudah-mudahan sehat sampai 100 tahun yang akan datang. Amin amin robbal alamin. Ya, kiai-kiai yang bertanya itu Pak, padahal mereka juga sudah Islam Nusantara. Sudah Islam Nusantara, sudah tahlilan, ziarah kubur, haul. Beliau sudah berada pada Islam Nusantara. Hanya barangkali belum paham. Jadi beliau sudah Islam Nusantara, sudah pakai sarung, pakai kopiah, Islam Nusantara. Apa? Ya, amal-amalnya sudah Islam Nusantara. Hanya barangkali belum paham filosofinya lah kira-kira itu. Ya, makasih. Terima kasih Buya. Selanjutnya diskusi dipimpin oleh Dr. K. Haji Endin Sofiara. Kepada beliau diaturkan. Protolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Siraj, Al-Mukarram Sahibul Bait Kiai Haji Dr. Mashuri Suhud Al-Hajari katanya ya. Al-Mukarram Ketua Islam Nusantara Foundation Kiai Haji Dr. Helmi Faisal Zain dan para kiai-kiai yang lain, para hadirin sekalian. Saya ingin menyebut satu kiai lagi aja, Kiai Dr. Mujib Kulyubi. Beliau ini punya pangkat istimewa, guru madrasah honorer kelas jauh filial bersubsidi petang. Para jamaah sekalian, malam ini kita halal bihalal. Kiai Marsudi Suhud tadi menjelaskan mengenai hikmah halal bihalal. Apa itu hikmah? Itu harus dicelamkan dulu kepalanya ke dalam air baru tahu. Ketua Islam Nusantara Dr. Helmi menjelaskan bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam Nusantara Foundation itu adalah sebuah lembaga yang ingin melakukan pengkajian, pencerahan, dan hal-hal lain di bidang Islam Nusantara. Profesor Kiai Said memaparkan dengan jelas perilaku keislaman sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, kemudian dilanjutkan oleh para khalifah mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan putra Sayyidina Ali. Kemudian Islam dilanjutkan kepemimpinannya atau perilaku keislamannya oleh Daulah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dari situ dilanjutkan lagi oleh Daulat Abbasiyah yang berpusat di Baghdad dengan cerita khasnya 1001 malam. Pasca Daulat Abbasiyah itu berganti kekuasaan-kekuasaan keislaman yang kita kenal dengan dinasti Mamlakah. Ada Fatimiyah di Mesir, ada Ayyubiyah di Mesir, ada di India dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pada abad ke-14 muncul kekhalifahan kuat yang melahirkan seorang pemimpin besar, Mehmed Al-Fatih, yang menaklukkan Romawi Timur dan kemudian menguasai Konstantinopel berganti menjadi Istanbul. Istanbul sebenarnya asal katanya Islambul. Oleh karena lidah Arab mungkin akhirnya berubah menjadi
Istanbul. Istanbul sebagai pusat kekuasaan Turki Utsmani merambah hampir menguasai seluruh jajaran Timur Tengah, seluruh jajaran Asia, dan sampai ke beberapa Eropa, negara-negara Eropa. Dia hampir sampai ke Austria, kalau saja tidak terkena musim dingin di sana ketika Sulaiman Al-Qanuni memasuki wilayah Austria, sudah sampai ke pinggir sungai, apa itu Kiai Marsudi? Sungai yang memisahkan kota Buda dan sungai yang memisahkan kota Pes. Pertemuan dua sungai itu lalu kemudian dikenal dengan nama Budapest, ibu kotanya Hongaria. Nah, pasca Turki Utsmani muncul kesultanan-kesultanan keislaman baru yang tidak bisa lagi dikatakan mewakili sebuah kesultanan yang merajai hampir seluruh jazirah Arab. Timur Tengah muncul negara-negara baru. Di situ muncul Yordania, Syria, Mesir, Libya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di beberapa negara di Eropa Timur bekas kekuasaan Turki Utsmani juga terpisah menjadi satu. Terpisah menjadi banyak negara. Nah, ini adalah perilaku kehidupan keislaman dalam segi budaya, politik maupun pemahaman keagamaan. Muncul pola kehidupan keislaman baru di Indonesia, yang kemudian pola kehidupan Islaman baru di Indonesia itu beradaptasi antara faham-faham keislaman dengan faham-faham keindonesiaan. Adaptasi faham keislaman, faham keindonesiaan diakomodasi oleh Kiai Haji Said Ail-Siraj dengan mengatakan itulah Islam Nusantara. Kira-kira begitu. Itu kesimpulannya, belum pendapat saya, baru kesimpulan saja gitu. Saya ingin mendapatkan sedikit sebagai tambahan informasi. Oleh karena ini halal bihalal itu biasanya kan kita laksanakan setelah hari raya Idul Fitri, setelah kita melakukan puasa Ramadan. Para jamaah sekalian, puasa Ramadan itu antik kan, puasa Ramadan itu. Dia adalah sebuah ibadah yang penentuan awal Ramadan dan penentuan akhir Ramadan itu menggunakan media planet bulan sebagai penentuan awal Ramadan dan penentuan akhir Ramadan. Yang digunakannya adalah perputaran planet bulan. Tetapi pelaksanaan puasa Ramadan di hari-harinya itu ditentukan oleh planet matahari, yaitu terbenamnya matahari untuk waktu buka dan terbitnya matahari untuk memulai puasa. Nah, oleh karena menggunakan dua planet antara bulan dan matahari, maka terjadi perbedaan siklus waktu orang yang melakukan puasa di berbagai belahan bumi. Indonesia oleh karena siklus peredaran bulan dan mataharinya permanen, cenderung tetap, maka kita dengan mudahnya mengatakan kita suka buka di waktu maghrib adalah jam 6 dan waktu subuhnya jam 4 atau jam 5. Nah, oleh karena peredaran waktunya, perputaran matahari dan perputaran bumi dan perputaran bulan itu konstan atau permanen. Tapi bila kita berada di negara-negara yang peredaran bumi mengelilingi mataharinya dan peredaran bulan mengelilingi mataharinya tidak konstan, maka jumlah lama atau jumlah waktu berpuasa berbeda-beda. Sekedar menyebut contoh, ada sebuah kota di Rusia namanya Saint Petersburg. Pada musim panas kita bisa menjumpai orang berpuasa di sana memulai waktu subuhnya sekitar jam 2 atau jam 3 dini hari. Sedangkan bukanya dia bisa melakukannya pada jam 10 atau jam 11 malam. Artinya dia bisa berpuasa 20 sampai 22 jam. Nah, dengan ini saya ingin mengatakan perbedaan lamanya puasa di belahan bumi lain
dengan perbedaan puasa di belahan bumi kita, itulah yang disebut bahwa Islam tunduk kepada perilaku lokal. Dan tunduk kepada perilaku lokal itu, kalau di Indonesia kan menggunakan istilahnya Kiai Said tadi, kita tunduk juga dengan perilaku kenusantaraan dalam melaksanakan ibadah itu. Nah, pertanyaannya dengan pertanyaannya ini bagian dari hikmah dan itu bukan urusan saya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kalau ada. Silakan. Jangan-jangan dianggap selesai kan udah disimpulannya. Silakan mana? Silakan. Ya. Itu tolong Mas dua. Mic-nya. Saya ingin memberikan penjelasan bagaimana hubungan Islam Nusantara itu dibangun. Ada yang bilang Islam Nusantara itu dibangun karena menjauhkan daripada para nabi Muhammad SAW dan para habaib. Itu yang saya sering dengarkan dari para ulama di daerah saya. Mohon penjelasan lebih lanjut dari para kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ibu-ibu ada? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh deg-degan. Nama saya Umah Hanifah, Ketua Ranting Muslimat NU Krukut dari Depok. Pertanyaannya adalah, Kiai, kenapa Ahlul Bait sebagian ya, atau Bani Hashim, itu ada yang benci banget sama NU, padahal dodol banget ya. Kan nenek moyangnya itu dibela sama NU itu Kiai, gimana tuh Kiai ngadepinnya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yai, nama saya Satyagraha Habibila. Saya ini mahasiswa dari UIN Ciputat. Saya ingin bertanya Yai, karena kan tadi kita udah berbicara panjang mengenai peradaban dan khususnya Islam Nusantara dalam membangun Islam yang dikatakan dapat menyesuaikan dalam kondisi apapun. Nah, belakangan ini saya ini mahasiswa hubungan internasional Yai, jadi cukup aktif lah dalam melihat peradaban dunia. Dan belakangan ini kan kita erat kaitannya Indonesia dengan berita-berita khususnya terkait perkembangan teknologi. Di antaranya adalah Elon Musk yang udah ke Indonesia dan adanya ajakan kita untuk pindah ke Mars ya. Nah, ini saya ingin bertanya, bagaimana kiranya pandangan visioner kita ke depan bahwa kemungkinan peradaban manusia yang pindah ke Mars dan peradaban Islam yang mungkin akan dibangun di sana ya. Karena saya pernah berpikir bahwa kalau kita udah pindah ke Mars misalkan manusia sampai di sana, itu sholatnya ngadep kemana ya, dan penentuan puasanya itu gimana dan segala macam gitu ya. Jadi mungkin aja kan manusia bisa hidup di Mars dan perkembangan Islam di sana tuh kira-kira bagaimana? Sekian. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Baik. Ini makan dulu apa menjawab pertanyaan dulu ini? Sambil jalan.
Apa masih ada atau kita cukupkan? Ini apa ini? Maju aja Mas. Silakan. Sini. Satu lagi ya. Ini kok ada benderanya bajunya ini. Oh ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertanyaan, saya melalui kesempatan ini saya mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Yai Said Agil Siroj, karena berkat rekomendasi beliau 4 tahun yang lalu saya dapat beasiswa ke Tiongkok. Pertanyaan saya sederhana, nampaknya Islam Nusantara ini bisa jadi solusi solusi setidaknya mindset lah gitu, yang mana orang itu sudah mulai jauh dari budayanya seperti itu, dan bahkan ini tidak hanya menjangkit di Indonesia, dan ini saya kira juga menjadi jawaban global kayak gitu. Nah, apa langkah strategisnya misalnya dari Islam Nusantara Foundation itu untuk menginternasionalisasi ide Islam Nusantara itu, seperti itu. Baik, terima kasih. Kami ingin persilahkan Pak Yai Said. Terima kasih. Pertanyaan pertama dan kedua sama. Walhasil hubungan antara kita dengan para habaib. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'dahuma ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa itrati ahla baiti. Saya meninggalkan 2 hal yang kalau kamu sekalian berpegang teguh dengan 2 hal tersebut, kamu tidak akan sesat selamanya. Yaitu apa? Quran dan ahli bait. Itu yang punya hadis seperti itu orang NU. Makanya masyarakat NU, kita seorang santri cium tangan pada habaib. Nggak ada selain warga NU yang cium tangan. Bahkan di Timur Tengah pun, ya di Mesir atau di Saudi nggak ada orang cium tangan Habib. Kalau di Iran ada di Iran, India, Pakistan. Kalau di Arab Saudi nggak ada orang memuliakan Habib. Yang habaib adalah kita, masyarakat umat Islam Nusantara, Ahlussunnah wal Jamaah, yang sangat menghormati habaib. Dan barang siapa membenci habaib, juga akan dibenci Rasulullah SAW. Yang kita baca berjanji tiap malam Jumat, hum amanul ardi faddakiri alu baitil mustafa tuhuri, hum amanul ardi faddakiri syubihu bil anjumiz zuhuri mitlama qajja afis sunani. Gimana terusnya? Terusnya gimana? Kata berjanji, Ahlul Bait itu adalah amanul ard, yang menjaga stabilitas keamanan di muka bumi ini. Ahlul Bait seperti termaktub dalam sunnah. Oleh karena itu kita mengharapkan barokahnya, karomahnya. Barang siapa mengikuti Ahlul Bait akan selamat dan akan aman. Mereka bagaikan bintang di langit yang harus kita ikuti sinarnya. Walhasil kesimpulannya, salah besar, keliru besar kalau ada anggapan Islam Nusantara anti habaib. Keliru besar. Siapapun habaib harus kita hormati dari sisi kehabibannya. Syukur-syukur, nah ini syukur-syukur, ya habib, ya alim, ya berakhlak, menjadi panutan bagi kita semua. Seperti habaib yang kebanyakan seperti itu. Seperti kebanyakan habaib yang dulu berjasa besar membangun dakwah Islam yang ramah di Nusantara ini. Di Betawi dulu
memajukan Islam para habaib luar Batang, pada lain-lain lah, di Jawa Timur, di mana-mana habaib berperan dakwah Islam, tidak berpolitik. Dulu habaib tidak berpolitik, hanya sebagai guru bangsa, sebagai bapak bangsa. Itu para habaib dulu. Saya punya tetangga desa Habib Muhammad bin Yahya, sama dengan Habib Lutfi lah, semarga. Itu tidak ngerti politik, tidak mau ngerti politik, tapi beliau menjadi panutan masyarakat, menjadi pedoman tempat bertanya masyarakat. Allahyarhamuh Habib Muhammad bin Yahya. Begitulah habaib yang lain. Walhasil kesimpulannya, tidak benar kalau Islam Nusantara ada semangat tidak hormat pada Habib. Gak ada itu. Memusuhi habaib apalagi. Saya cium tangan. Setiap jumpa Habib saya cium tangan. Siapapun Habibnya lah. Waktu tua muda saya cium tangan. Ya Allah, banyak sekali cerita orang yang tidak menghormati Ahlul Bait. Dia jumpa Rasulullah, mukanya Rasulullah berpaling, tidak mau berhadapan. Karena kamu tidak menghormati keturunanku. Malah ketika kita sholat apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu hormat kita pada Habib itu. Sholat wa ala ali Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Jadi sekali lagi tidak benar kalau semangat Islam Nusantara ada semangat membenci habaib. Masalah Mars, silakan yang jawab Pak Presiden. Sholat di Mars. Jawabannya nanti lagi. Sekarang minta Pak Kiai Haji Dr. Mujib Kulubi untuk berdoa.